Yang kalah pamor sama gua itu loh, yang kalah ganteng, kalah segala-galanya. Oh, Rasman, dia belum pulang kampung, masih ada di sini. Kan sudah dibekukan semua, nggak bisa praktek. Hah? Sudah diancam 2 tahun penjara dengan tuntutan, masih ada di Jakarta dia. Saya udah bilang pulang kampung aja. Lebih tenang dia mandi di sungai seperti ada di akun saya. Mandi tenang di sungai, di sana melihara bebek, lebih tenang. Kalau di Jakarta sudah terlalu jauh kalau bersaing dengan seorang Hotman Paris, ya. Ya, oke. Bisa dibilang ya, dengan tuntutan jaksa 2 tahun dan denda juga 200 juta. Gimana nih Abang? Apakah kalau menurut Abang sudah maksimalkah tuntutan dari... Kalau di undang-undang itu kan maksimum hukumannya 4 tahun. Satu hal yang Rasman lupa adalah dia selalu mengatakan benar Hotman melecehkan aslinya. Padahal poinnya bukan itu. Benar atau tidak saya melecehkan, bukan itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah kalau terjadi pelecehan, bukan berarti kau main hakim sendiri dengan cara menyebarkan di Instagram, dengan cara membuat tuduhan. Jadi yang undang-undang ITE itu adalah membuat tuduhan, menyebarkan tuduhan, ya, tidak melihat soal benar tidaknya, itu enggak. Ini belum apa-apa dibilang saya nidurin semua asprinya. Kemudian juga apalagi melakukan pelecehan. Itu dia bikin sendiri tanpa pernah melakukan laporan polisi, tidak pernah gugat perdata, padahal kan dia mewakili klien. Jadi kesalahan dia itu adalah dia tidak melihat bahwa caranya yang salah, ya, cara dia yang salah menangani klien, keburu mengumumkan dia membuat tuduhan-tuduhan di medsos, padahal dia belum menempuh upaya hukum. Harusnya kan sambil berjalan upaya hukum, sambil bersidang, dia bisa mulai komentar itu di Instagram dia. Apalagi kalau sudah vonis, ini kan belum ada apa-apa. Itu salah dia, makanya saya bilang sama Rasman, makanya kamu cocoknya mengembala bebek di kampung gitu loh, ya. Dari jaksa juga bilang nggak ada pelecehan. Apa? Dari jaksa mengatakan nggak ada pelecehan. Bukan soal ada atau tidak. Ada atau tidak pelecehan, bukan itu jadi poin utama. Intinya kau tidak boleh duluan bilang di medsos Hotman melakukan pelecehan. Itu nggak boleh karena kau sama saja, Rasman sama saja memvonis duluan. Belum ada persidangan, belum ada laporan polisi yang menyatakan saya jadi tersangka. Oh, tiba-tiba sudah dia umumkan berkali-kali di medsos. Di situ caranya. Itulah namanya undang-undang ITE itu begitu. Kau tidak boleh menghakimi orang, ya, menjelek-jelekan orang di medsos tanpa didahului oleh prosedur hukum. Itu yang dia tidak ngerti. Dia selalu bilang ada kejadian di apartemen. Emang mau kejadian apapun, so what, it's not your, kalau orang boleh bilang it's not your bloody father business gitu kan. Ya kan, tapi kan nggak ada fakta itu benar atau tidak, kau tidak boleh. Kau kan cuma pengacara, kau bukan hakim. Bagaimana kau bisa langsung menjudge, membuat pengumuman Hotman kelainan seks, Hotman penjahat seks? Itu salahnya dia. Jadi saya yakin dia sampai PK, sampai ke ujung dunia pun, ke ujung langit, dia akan tetap bersalah. Tapi dari pihak Jadi sana, siap-siap aja kau akan masuk bui, kemungkinan besar itu pas masuk bui. Dan yang saya khawatirkan lagi itu bini-bininya itu siapa yang bayarin nanti uang nafkahnya. Masa harus pulang kampung sih semua, ya, pulang dengan gagal. Tapi Bang, dari Bang Rasman sendiri kan bilangnya itu di sosmed itu dia membuat kayak rilis kayak gitu kan, dugaan, bukan. Nah itu gimana dari Abang sendiri? 80% dia bilang tidak pakai dugaan, hanya 20% dia pakai kata dugaan. Ya sama aja, lo bisa nggak tiba-tiba gue umumkan kamu, gue juga kau memperkosa nenek gue, boleh nggak begitu? Kan nggak boleh dong. Waktu itu hakim bilang apa? Walaupun ada kata juga, dia bilang apa? Hakim. Walaupun ada kata dugaan, itu tetap menyebutkan bahwa bapak itu melakukan pelecehan. Nggak ada waktu itu. Kita coba baca lagi teori hukumnya. Ya, dia sudah keburu menyebarkan, bahwa dia seseorang tidak boleh mau pakai kata apapun, tidak boleh langsung
mencemarkan nama baik orang, bahwa padahal harusnya kan dia prosedur hukum dulu, gitu. Lapor polisi dulu atau juga perdata. Ini dia tidak lakukan. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan bebas itu dari jeratan hukum. Ya. Jadi siap-siap aja Rasman. Nanti kalau kau masuk penjara, nanti kalau memang kau berkenan, aku bisa kirim mie instan sekali seminggu, ya. Kalau memang juga perlu untuk para istrinya, aku bisa bantu, ya. Misalnya uang gojek atau apa, karena kamu pasti akan parah hidupmu nanti kalau udah masuk penjara, kalau ya. Oke Bang, ini kan bisa dibilang Rasman sendiri kan menyatakan bahwa tidak takut dengan tuntutannya, tetapi kecewa dengan penegak hukumnya. Gimana nih Bang? Ya orang udah mau masuk bui ya pasti ngomong gitu lah. Ya mana ada sih orang yang sudah merasa bersalah mengaku bersalah. Ya. Oke, beliau juga nantinya akan mengajukan pledoi Bang. Gimana nih Bang? Mungkin Urusan dia lah pledoi. Gini loh, semua tuduhan dia di Instagram itu dia tidak bangga. Jadi mau ngomong apapun itu nggak bisa berubah. Apalagi Iklim Hakim mengatakan semua itu idenya dia, aku nggak ikut-ikutan. Jadi kliennya sendiri menyatakan bahwa itu kata-kata yang mencemarkan nama baik saya itu semua adalah idenya Rasman. Itu kata Iklim Hakim di dalam persidangan. Di dalam persidangan juga Iklim Hakim dalam BAP semua dia bantah, saya tidak pernah melecehkan organ. Dia juga mengatakan bahwa di awal-awal Iklim Hakim mengaku sudah dirayu sama itu si botak, mau nggak jadi istri saya ke-8, ya. Dia tengah di press conference dipegang tangannya, aduh, satu si cantik, satu si botak tuh, ya. Dia sudah rayu dari awal, mau nggak jadi istri saya ke-8, itu di persidangan loh. Ya? Di dalam mobil pun dirayu, ya. Rasman kalau merayu itu naik Lamborghini, heran kamu tuh. Oke Bang, mungkin